Dawud fi sunanihi an Abdullah bin Umar ibn al-As. Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abu Dawud kemudian meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yaqbalullahu minhum salatahum." Ada 3 orang yang Allah tidak mau terima salat mereka. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Wa man ista'bada muharraran wa rajulun atas salata dibaran. Wa dibaru ayyatiyaha ba'da an tafutahu. Ada 3 orang yang tidak Allah terima salatnya. Pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Orang yang memimpin satu kaum tapi mereka kaumnya itu membencinya. Pemimpin yang dibenci oleh kaumnya karena perbuatannya tentu. Rakyatnya nggak suka sama dia, tapi dia jadi pemimpin. Suka ada yang begitu ya? Memimpin tapi tidak disukai karena banyak kezaliman yang dilakukan. Ya, ada yang sampai nyumpahin mulu, nah, saking dia bencinya. Itu kan berarti perbuatannya tidak mencerminkan dia orang baik. Dia diangkat sebagai pemimpin, tapi kemudian dia lakukan kesalahan, dia berbuat jahat. Sehingga rakyat yang dipimpinnya itu membencinya. Pemimpin yang seperti ini, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena harusnya orang sholat itu akan mencegah orang. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah orangnya dari berbuat keji dan kemungkaran. Jadi dengan sendirinya kalau dia ahli sholat, perbuatannya dengan masyarakat bagus. Dia akan berbuat baik kepada manusia. Itu otomatis terbentuk jiwanya. Tidak bertentangan. Nggak ada orang kemudian terkenal ahli ibadah, tapi terkenal juga dia berbuat jahat sama orang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. 2 sifat itu, 2 karakter itu nggak mungkin menyatu. Nggak ada orang baik di mata Allah, tapi di mata manusia jahat. Nggak ada. Kalau orang baik di mata Allah, pasti dia baik di mata manusia. Kalau ada orang yang kelihatan baik di mata Allah, tapi jahat kepada manusia, berarti dia berpura-pura baik di hadapan Allah. Allah sih dia nggak bisa bohongin, tapi masyarakat bisa. Kelihatannya ke orang benar gitu kan, bisa. Jadi sholat itu nggak berefek apa-apa, nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya dalam perbuatan dia. Seharusnya kalau dia taat kepada Allah, maka pasti asarnya itu akan merubah sifat dia yang jelek-jelek. Nah maka kalau ada orang yang seperti ini, terutama seorang pemimpin yang kemudian dia melakukan perbuatan jahat, menzolimi, padahal kelihatannya dia taat, kelihatannya dia soleh, itu nggak diterima sholatnya. Berarti ada kepura-puraan. Atau kalau sekarang disebut namanya pencitraan, ya, supaya kelihatan baik. Emang bisa dicitrakan, ya, didesain. Wa man ista'bada muharraran wa rajulun. Wa man ista'bada muharraran. Kemudian orang yang tidak diterima sholatnya itu orang yang memperbudak seorang budak yang ingin sudah merdeka. Ada budak di zaman dulu itu untuk bisa menjadi orang merdeka mahal. Bisa jadi ada orang kaya yang nebus dia dimerdekakan. Atau dia berusaha ngumpulin duit dikit-dikit untuk bayar ke tuannya supaya tuannya memerdekakan dia. Dosa besar jika budak yang sudah berusaha untuk merdeka itu, kemudian dia perbudak lagi. Nah, itu artinya apa? Kezaliman kepada manusia. Orang yang berbuat zalim, menindas orang lain, itu salatnya tidak diterima. Tentu ini pemahamannya bisa sangat luas. Kalau dulu memang karena zamannya perbudakan, bentuk kezaliman yang zalim ya itu. Kejahatan orang kepada manusia itu salah satu bentuknya itu begitu. Ya, seorang budak yang udah pengen merdeka, kemudian diperbudak lagi. Nah, sekarang tidak ada perbudakan, bentuk-bentuknya menjadi banyak. Seorang atasan menzolimi bawahan, misalnya kan bisa terjadi.
Bos menzolimi anak buahnya udah kayak budak. Orang diperes tenaganya, apa aja disuruh kerjain, tapi giliran gajinya ditahan-tahan. Bisa jadi begitu kan? Itu kezoliman. Itu kenapa? Jadi sifat itu bukan sifatnya orang yang sholat. Gitu. Kejahatan itu bukan sifatnya orang yang sholat. Kalau orang sholat, dia akan takut kepada Allah. Karena ada perintah Nabi, u'tul ajiro qabla ayyajifa arakuhu. Berikan upah kepada orang itu sebelum kering keringatnya. Nabi suruh cepet-cepet. Kecuali kondisi kayak sekarang ini kan, banyak juga orang yang ditunda gajinya. Ya kan? Pandemi perusahaannya kolaps, udah karyawan gak digaji sekian bulan gitu ditahan. Itu kondisi. Tapi kalau dengan sengaja menzolimi, nah itu berefek. Jadi begitu besar pengaruh sholat ya. Melihat hadis ini, begitu besar pengaruh sholat terhadap perbuatan orang. Ya. Artinya kalau perbuatannya sehari-hari tidak mencerminkan sholatnya, itu sholatnya berarti nggak diterima. Ini bisa menjadi ukuran. Ya, ada sinetron dulu tukang bubur naik haji. Siapa namanya? Yang musuhnya galak banget. Ya, tapi hajinya semangat banget, gitu kan? Wah, Haji Muhyiddin, sampai saing-saingan kepengen haji, tapi hanya untuk manusia gitu. Dia tetap jahat sama orang. Itu gambarannya begitu dah tuh, sikapnya. Itu nggak bisa di dalam sholat itu harus setelah orang taat ibadah itu maka efeknya adalah perbuatan dia kepada manusia menjadi baik gitu. Bukan menjadi jahat. Kalau dia tetap jahat kepada manusia, berarti sholatnya nggak keterima. Nah, kayak begitu. Warajulun atas sholata dibaron. Dan yang ketiga, yang tidak diterima sholatnya, orang yang melakukan sholat tapi terlambat di ujung. Wad dibaru, yang dimaksud dibar itu ayyatiha ba'da antafutahu. Dia melakukan setelah lewat waktunya. Jadi dikodok mulu gitu. Dikodok mulu. Sholatnya sengaja. Sampai zaman dulu ada yang begitu. Jadi sholat itu sama dia dijamak-jamain aja. Walaupun gak kemana-mana. Zuhur sama asar sekali kerjain. Ntar ke sholat lagi gitu. Itu kan nggak ada uzur, nggak ada syarat apa-apa dia, tapi dilakukan itu karena kemalasan. Jadi sholat mah sholat, cuman semau-maunya gitu. Ya, kadang-kadang dijamak hanya gara-gara males.